dan sempurna. Shalom, selamat malam buat kita semua. Saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, senang sekali bisa bertemu kembali pada saat malam hari ini dalam acara cakap-cakap tentang Tuhan. Saudara, langsung saja kepada tema kita malam hari ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Nah baik, kita langsung saja membuka firman Tuhan di dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 13. Ini adalah ayat yang menjadi tema kita sendiri malam hari ini. Sekali lagi 1 Korintus 13 ayat 13 saya bacakan kepada kita semua. Saudara bisa lihat Alkitab saudara. 1 Korintus 13 ayat 13, demikian firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah saudara, ini adalah tentang pengajaran, rangkaian pengajaran yang diberikan oleh Rasul Paulus sebenarnya. Dan kemudian disimpulkan ada tiga hal dari sesudah rangkaian-rangkaian yang disampaikan itu. Ketiga hal ini adalah iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar di antara ketiganya adalah kasih. Nah saudara-saudara, sekalipun kasih adalah yang terbesar di antara iman dan pengharapan dan kasih itu, tetapi kita harus ingat bahwa iman dan pengharapan itu adalah sesuatu yang juga tidak kalah pentingnya dari kasih itu sendiri. Tetapi memang sekalipun seseorang mengatakan dia beriman ataupun memiliki pengharapan, tetapi kalau tidak memiliki kasih, maka sebenarnya juga adalah kosong seperti itu. Nah, tetapi kemudian saudara-saudara, jika seseorang mengatakan dirinya memiliki kasih dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, tetapi juga tidak memiliki iman dan pengharapan, itu juga saudara bukan suatu hal yang baik dan benar. Nah, makanya saudara, kenapa kita perlu memikirkan dan sama-sama belajar tentang ketiga hal ini. Nah baik saudara-saudara, pada saat malam hari ini kita akan langsung saja supaya tidak terbuang waktu banyak ya. Baik, nah saudara-saudara, seseorang bisa hidup tanpa makanan itu mungkin sampai beberapa hari. Mungkin tubuhnya akan menjadi lemas setelah dia tidak makan apapun di dalam hidupnya. Dan mungkin seseorang bisa bertahan beberapa jam tanpa minuman. Nah, saudara, ini sebuah fakta. Saudara kalau tidak percaya boleh coba. Kalau saudara tidak makan sampai 1-2 hari, mungkin saudara masih bisa bertahan walaupun sudah sangat lemas. Tetapi saudara percayalah, saudara tidak akan bertahan kalau saudara tidak minum setelah beberapa jam. Ntar kalau katakan misalnya 12 jam. Nah, ada yang lebih dibutuhkan lagi oleh kehidupan ini. Kalau saudara, yaitu pengharapan. Kalau seseorang sudah tidak memiliki pengharapan, sudah tidak punya pengharapan, dia tidak akan bisa bertahan walaupun hanya sekejap saja. Dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang nekat. Dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak logika dan tidak mencerminkan seseorang yang memiliki apapun di dalam hidupnya. Dia bisa bunuh dirinya sendiri, membiarkan dirinya sendiri jatuh ke dalam kecelakaan atau hal-hal seperti itu. Kalau dia sudah tidak memiliki pengharapan lagi, itu pentingnya saudara. Seorang bisa hidup bertahan tanpa makanan sampai beberapa hari, tanpa air mungkin sampai beberapa jam, tapi kalau tanpa pengharapan, saudara, dia tidak akan bertahan sekejap pun. Nah itu pentingnya pengharapan di dalam kehidupan kita. Nah saudara-saudara, kalau kita melihat ke dalam kitab Yosua pasal yang kedua, saudara bisa baca di rumah. Itu satu perikop itu saudara akan baca tentang bagaimana Yosua mengirim pengintai-pengintai untuk mengintai kota Jericho, dan kemudian mereka menginap di rumah seorang perempuan. Sebenarnya tidak punya track record yang baik perempuan itu. Tetapi saudara, ini mungkin bisa jadi bahan pelajaran kepada kita semua. Pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, saudara, dia dikeluarkan dari Mesir itu dengan, Tuhan bilang, dengan tangan yang kuat. Aku akan memaksa Firaun untuk mengakui bahwa akulah Tuhan, dengan tangan yang teracung, dengan tangan yang kuat. Dan saudara, pada waktu mereka melintasi bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan yang di daerah sekitar perjalanan mereka itu kan Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dan
apa yang dilakukan Tuhan itu sudah sampai kepada eh, kota Yeriko, saudara. Kalau saudara baca di dalam kitab Yosua pasal yang kedua itu, saudara akan mendapati bahwa perempuan itu mengatakan, waktu dia menolong pengintai-pengintai itu, dia mengatakan bahwa kami sudah mendengar berita tentang kalian, kami sudah mendengar berita bahwa Allah yang kalian sembah itu, yaitu Tuhan itu, melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, mengeringkan laut Teberau, menenggelamkan pasukan Firaun, kemudian mengeluarkan air dari batu dan segala macam hal-hal seperti itu, saudara, hal-hal yang ajaib. Nah, saudara-saudara, saya katakan kepada saudara-saudara sekarang, kalau saudara melihat sebuah perkara-perkara yang ajaib yang dilakukan oleh Tuhan, tetapi hati saudara tetap dingin dan tidak tergugah sedikit pun, maka percayalah saudara, saudara harus mengkoreksi. Ada sesuatu di dalam diri kita itu yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kenapa saya katakan demikian? Saudara, seharusnya apa yang dilakukan Tuhan, perbuatan-perbuatan yang ajaib, entah itu dilakukan kepada orang lain atau kepada saudara sendiri atau kepada keluarga saudara yang saudara lihat, tetapi kemudian saudara tetap dingin dan merasa iya itu mungkin sudah sepantasnya saudara dapatkan, atau itu mungkin sebuah kebetulan. Percayalah saudara, ada sesuatu yang salah di dalam kita kalau kita sampai berpikir demikian. Karena apa saudara? Orang yang tidak mengenal Tuhan pun, perempuan Yeriko ini saudara, dia memiliki keyakinan. Dia mengatakan bahwa kami sudah menggemetar pada waktu kami mendengar berita itu, dan pada waktu kalian datang kemari kami sudah gemetar, dan saya sangat yakin bahwa kalian akan menaklukkan kota ini. Dia bilang seperti itu. Nah, artinya apa saudara? Dia tahu bahwa ini bukan sesuatu hal yang biasa terjadi. Inilah sesuatu pekerjaan yang dikerjakan oleh sebuah tangan yang kuat yang memiliki kekuatan maha dahsyat. Nah, seharusnya ini yang dapat kita pelajari saudara. Malam hari ini saudara, kita dapat belajar dari perempuan ini. Dia memiliki yang namanya di dalam kehidupannya sebuah kepekaan, di mana pada waktu dia mendengar bahwa ada sebuah bangsa yang keluar dari tanah Mesir yang dituntun oleh Allah mereka sendiri, dan Allah menuntun mereka dengan tangan yang kuat, dengan kejadian-kejadian yang luar biasa. Perempuan ini sebenarnya tidak mengenal Allah itu sendiri, yaitu Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Tetapi dari berita-berita yang dia terima itu, dia sangat percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa, Tuhan yang maha besar, yang sanggup melakukan apapun. Dan mereka sudah ketakutan. Maka kemudian saudara, yang dia lakukan adalah, aku tahu dan ini akan mengalahkan kota kami. Maka berjanjilah, kalau aku sudah berbuat baik kepadamu, maka kalian juga harus berbuat baik. Dalam Alkitab ditulis ramah terhadap anak keluargaku pada waktu nanti kalian mengalahkan kota ini. Nah, demikian saudara, kita ketahui bahwa mereka kemudian pengintai-pengintai itu disembunyikan di atas bagian, mungkin dalam bahasa kita mungkin bagian paling atas rumahnya, disembunyikan di bawah tumpukan jerami. Dan kemudian pada waktu perwira atau tentara, katakanlah demikian, tentara-tentara di dalam kota itu bertanya, mana pengintai-pengintai itu? Mereka bilang dia kesini. Oke, dia bilang ya memang dia kesini, tapi saya tidak tahu sebenarnya mereka adalah pengintai. Padahal dia tahu. Dan kemudian dia selamatkan. Dia bilang dia sudah keluar tadi. Coba kalian dicari di penyeberangan sungai itu. Mungkin di sana kalian akan dapat mengejar dia. Lalu dia kasih pesan kepada pengintai itu untuk lari bukan ke sungai, tapi dia disuruh lari ke pegunungan. Sesudah 3 hari barulah kamu kembali ke satuanmu, kira-kira seperti itu saudara. Nah saudara, ini yang saya katakan tadi saudara, di dalam kehidupan kita harus memiliki iman. Wanita ini memiliki sebuah kepercayaan, walaupun tidak akan terlalu
akan menimbulkan beberapa pro kontra kalau kita katakan iman. Tetapi dia percaya, mungkin saudara tidak akan dapat membantah kalau dia percaya bahwa dia mengatakan bahwa bangsa Israel akan menaklukkan kota itu. Kenapa dia percaya? Karena dia sudah mendengar apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan, tangan yang kuat itu. Nah itu saudara, seharusnya kita orang-orang Kristen, orang yang percaya ini seharusnya memahami bahwa saudara, kita menyembah Allah yang besar, Allah yang kuat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Amin saudara. Nah artinya apa saudara? Sesudah dia melakukan segala hal yang sudah dia kerjakan dalam hidup kita, dalam hidup saudara dan hidup saya, maka ketahuilah saudara, seharusnya kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan apapun. Tidak ada sesuatu yang terlalu besar yang tidak sanggup dilakukan oleh Tuhan kita. Itu yang dipercaya oleh perempuan itu, bahwa mereka bangsa Israel itu akan mengalahkan kota ini akan jatuh. Karena apa? Karena kabar yang dia terima dari yang sudah dari kota-kota yang sudah dilewati oleh bangsa Israel itu. Nah itu saudara, yang pertama tentang iman. Kemudian tentang pengharapan. Harapannya adalah dia melakukan itu supaya dia bisa beroleh keselamatan. Itu yang saya katakan tadi pertama di awal saudara. Kalau kita tidak memiliki pengharapan dalam kehidupan kita, kita tidak akan bertahan sekejap pun. Iman, pengharapan, dan kasih. Di antara ketiga itu yang terbesar adalah kasih. Tetapi ketahuilah saudara, ketiga hal itu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Itu sebuah paket. Saudara harus memiliki iman, saudara harus memiliki pengharapan, dan saudara harus memiliki kasih. Bukan saudara saja, saya juga. Kita semua saudara. Nah baik, malam hari ini saudara, yang pertama kita harus memiliki iman. Pada waktu malam hari ini saudara-saudara mendengar firman Tuhan, pada waktu sekarang ini saudara mendengar firman Tuhan, pada waktu saudara melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, ketahuilah saudara, itu artinya Tuhan berbicara kepada kita, kepada saudara, kepada saya. Dia berbicara dengan berbagai cara, termasuk salah satu adalah dengan sebuah kejadian-kejadian yang luar biasa. Bisa itu mukjizat, bisa itu mukjizat kesembuhan, bisa itu pertolongan, bisa itu penyelamatan dari mara bahaya atau kecelakaan, bisa itu hal-hal lain saudara. Mungkin orang yang tidak mengenal Tuhan tidak dapat melihat itu sebagai sebuah pertolongan yang maha dahsyat. Tetapi saudara, Tuhan memiliki cara untuk berbicara kepada umat-umatnya. Kita harus percaya saudara-saudara, kita harus memiliki iman. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, kalau saudara sudah melihat hal-hal seperti itu, saudara sudah merasakannya atau sudah melihatnya, maka itu adalah cara Tuhan berbicara kepada saudara. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan harapkan dari dalam diri saudara. Saudara cari tahu itu. Saudara harus mengenali potensi diri saudara. Saudara harus maksimalkannya. Saudara harus mengeluarkan setiap talenta yang Tuhan berikan kepada saudara. Jangan sampai terkubur tanpa saudara sadari. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengharapan. Saudara harus memiliki pengharapan. Karena apa saudara? Untuk apa yang mungkin dapat membuat saudara memiliki sebuah kekuatan menghadapi kehidupan yang penuh dengan liku-liku, penuh dengan perjuangan, penuh dengan air mata. Saudara, yaitu pengharapan. Kalau saudara sudah tidak punya pengharapan lagi, kalau kita sudah tidak punya pengharapan lagi, sudahlah, kita tidak perlu bahas lagi, tutup buku saja. Nah, saudara, itu yang dimiliki oleh perempuan di kota Yeriko itu. Dia punya pengharapan. Kalau saya melakukan ini, dia berharap bahwa keluarganya akan diselamatkan. Dan berita baiknya, saudara, saya katakan pada saat malam hari ini, pengharapan yang dimiliki oleh orang Kristen lebih dari sekedar pengharapan yang dimiliki oleh perempuan Yeriko itu, saudara. Pengharapan kita ini adalah pengharapan akan hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Sebuah kehidupan yang percayalah saudara tidak dapat bayangkan. Saudara tidak bayangkan
Jangan pernah saudara-saudara membayangkan kehidupan hidup yang kekal itu seperti pemikiran saudara sekarang. Tidak bisa, saudara. Kita tidak mampu memahaminya. Jangan membatasi kehidupan kekal itu seperti pemikiran kita. Pengharapan kita di dalam Tuhan tidak hanya berbicara tentang hidup yang kekal saja, saudara. Hidup di dunia ini pun memiliki sebuah pengharapan. Sebuah masa depan yang gilang gemilang, yang cemerlang Tuhan janjikan kepada kita. Itu pengharapan kita, sama dengan pengharapan yang dimiliki oleh perempuan Yeriko itu. Tetapi lebih dari itu kita memiliki hal lain lagi, yaitu hidup setelah kematian. Jadi kurang apa lagi kira-kira seperti itu. Saudara, kita harus percaya, kemudian memiliki iman itu, kemudian kita memiliki pengharapan. Nah, itu adalah sebuah dimensi yang berbicara tentang bagaimana kita meresponi panggilan atau pekerjaan Tuhan. Itu kita harus mengimaninya. Apa yang Tuhan katakan kita imani. Kemudian kita memiliki pengharapan. Apa yang akan kita harapkan untuk masa depan kita. Masa depan dalam dunia ini, masa depan dalam kehidupan selama-lamanya. Dan kalau kita sudah menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang luar biasa, yang sanggup melakukan apapun, kemudian kita menaruh pengharapan di dalam iman itu. Kita menaruh pengharapan di dalam semua yang kita kerjakan itu, maka saudara-saudara, yang seharusnya terjadi adalah maka kita bersyukur kepada Tuhan akan apa yang Allah akan kerjakan dalam hidup kita, apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Maka rasa syukur itulah yang seharusnya kita praktekkan dalam bentuk kasih, saudara. Seperti itu. Ya, memang benar saudara. Pada waktu saudara segala sesuatunya di dalam Alkitab sudah digenapi, maka saudara tidak ada lagi rahasia. Tuhan sudah menyatakan segala sesuatunya sudah terang benderang. Maka tidak ada lagi rahasia. Artinya di situ bukan sebuah iman yang percaya kepada sesuatu yang tidak terlihat. Dan pengharapan semua sudah tergenapi. Maka yang tinggal adalah kasih. Maka itulah sebabnya kenapa dikatakan bahwa kasih itu lebih besar di antara ketiga hal itu. Tetapi masalahnya saudara, sekarang ini kita masih berada dalam proses penggenapan. Dan pengharapan itu belum sepenuhnya dinyatakan, dipenuhi. Nah, jadi ingat saudara, iman, pengharapan, dan kasih itu, sekalipun kasih itu lebih besar daripada iman dan pengharapan, tetapi ingatlah bahwa iman dan pengharapan itu harus kita miliki sekarang ini. Karena kita belum sampai kepada kesudahan zaman, karena kita masih dalam proses penggenapan dari seluruh rahasia-rahasia itu. Kemudian kita masih dalam proses pengenalan dan pengharapan kepada Tuhan. Nah, artinya saudara, jangan pernah anggap remeh iman dan pengharapan itu. Nah, outputnya saudara, sesudah kita mengetahui itu semua, maka itulah yang saya katakan tadi, bahwa kita harus bersyukur dan mengaplikasikan rasa syukur itu dalam bentuk kasih. Jadi saudara, seperti yang saya katakan tadi, pada waktu kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka dasarnya adalah karena kita bersyukur, karena kita berterima kasih. Kemudian ada rasa di dalam diri kita, itulah yang disebut dengan dari dalam kita, dari dalam diri orang percaya itu akan mengalir aliran-aliran sungai hidup. Karena apa? Karena rasa syukur, rasa bahagia kita itu kemudian mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang agar orang lain juga memilikinya. Nah, contohnya ini, saya memiliki sukacita itu, saya memiliki rasa syukur itu karena saya sudah percaya tentang janji-janji Tuhan, tentang pekerjaan Tuhan, dan saya sangat percaya bahwa pengharapan saya itu tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Maka saya bersyukur, saya berterima kasih. Entah itu karena pengharapan saya sudah digenapi atau iman saya itu sudah terjawab ataupun belum, atau masih dalam proses, tapi saya sudah memiliki sukacita yang daripada Tuhan.
Nah, saya ingin saudara-saudara memilikinya juga. Kira-kira seperti itu. Saya pengen supaya saudara, teman-teman saya yang di sekitar saya, orang yang saya kenali atau bahkan semua orang merasakan atau memiliki sukacita itu sendiri juga. Hal itulah yang akan mendorong saya melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk menceritakan kemuliaan, kemurahan, kebesaran Tuhan di dalam kehidupan saya. Prosesnya seperti itu, saudara. Saya harus mengerjakan hal-hal yang seperti itu supaya orang lain juga memiliki apa yang saya miliki, yaitu sukacita yang daripada Tuhan itu, yaitu keselamatan yang daripada Tuhan itu, yaitu pengharapan yang ada di dalam iman saya kepada Tuhan itu. Hal seperti itu, saudara. Jadi saudara, malam hari ini saya akan simpulkan, iman, pengharapan, dan kasih adalah sesuatu yang berjalan bersama-sama. Saudara tidak bisa mengatakan, "Wah, saya akan mengerjakan kasih saja." Dasarnya apa? Seperti itu kan? Dasarnya apa? Jangan salah, saudara. Saudara mungkin sudah sering dengar bahwa ya pada umumnya dosa itu terjadi karena pelanggaran-pelanggaran akan firman Tuhan atau peraturan-peraturan Tuhan. Tapi dosa kesombongan itu umumnya terjadi karena keberhasilan kita berbuat baik. Jangan sampai saudara kita berbuat baik itu salah motifnya, motivasinya salah, seperti itu. Sampai seperti itu. Itu kan penting kita perhatikan, ya kan? Nah, jadi saudara jangan bilang oke, karena yang paling besar kasih saya kasih saja, tidak bisa seperti itu. Cuman pengharapan dan kasih harus berjalan bersama-sama. Nah, jadi saudara, kesimpulan pada saat malam hari ini, pertama, pada waktu saudara mendengar apapun yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan saudara, ataupun pada waktu saudara melihat kejadian-kejadian yang luar biasa yang Tuhan kerjakan, mungkin terhadap kehidupan saudara sendiri atau kehidupan orang-orang yang saudara cintai atau orang-orang yang di sekitar saudara, percayalah bahwa itu cara Tuhan berbicara kepada saudara. Bisa saja kejadian-kejadian yang luar biasa itu saudara tidak perlu melihat atau merasakannya. Kenapa saudara harus melihat atau merasakannya? Itu karena Tuhan ingin berbicara kepada saudara. Maka responilah dengan benar, saudara. Cari tahu supaya sebenarnya kehendak Tuhan di dalam saudara itu seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian saudara harus memiliki pengharapan bahwa itu yang tapi bukan pada hari yang sama ya. Beberapa hari lalu kita sempat berbicara tentang hal itu. Bahwa saudara-saudara kita perlu punya sebuah program-program yang mungkin hanya sederhana sekalipun, tetapi saudara harus memiliki sebuah pengharapan, baik di dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan di masa mendatang. Tanpa pengharapan itu saudara-saudara akan sangat berat melalui masa-masa yang sangat dalam. Tapi pada waktu saudara melalui masa-masa yang sangat berat dalam kehidupan saudara, saudara ingat akan pengharapan itu, dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, maka saudara akan memiliki sukacita bahwa saudara dicintai oleh Tuhan. Haleluya, saudara. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, dan itu membuat saudara akan memiliki sebuah kekuatan bahwa ya apapun yang akan saudara alami, apapun yang saudara sedang alami sekarang, saudara akan tahu bahwa saudara dikasihi oleh Tuhan, bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu selalu membawa sukacita. Dan saudara harus membagikan hal itu kepada orang lain dengan cara berbuat perbuatan-perbuatan kasih, saudara. Dasarnya benar, kemudian saudara melakukan hal yang benar, itu adalah sebuah rangkaian yang benar. Amin, saudara. Nah, acara kita pada saat malam hari ini sudah selesai. Kami sangat berharap bahwa apa yang baru saja kita perbincangkan atau baru saja kita bahas bersama-sama adalah sesuatu yang dapat membawa berkat kepada kita semua. Terima kasih kami ucapkan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.
firman